Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Prasetyo dari kelas Manajemen 2C. Saya di sini akan membacakan surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 30 beserta artinya dan isi kandungannya. Yang pertama, surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 terdapat isi kandungannya, yaitu Allah menegaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Tujuan ibadah adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara garis besar, ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdah, yakni ibadah yang telah diciptakan ketentuan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan ibadah khairu mahdah, yaitu ibadah yang belum ditetapkan ketentuan secara khusus dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, ibadah melalui menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan hal-hal lain dalam bentuk muamalah. Ibadah merupakan bukti syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan baik, dengan sebaik-baik bentuk, dan yang dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia apabila manusia mempunyai kesadaran akan hak itu. Lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mau beribadah kepadanya. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu yang pertama, selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam artian sempit maupun luas. Yang kedua, senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan beribadah kepadanya. Yang kedua, yaitu saya akan membacakan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makna ayat dari yang saya tadi bacakan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya agar mengingat firman-Nya kepada malaikat bahwasannya dia menjadikan di muka bumi seorang khalifah untuk menjalankan hukum-hukumnya. Lantas para malaikat bertanya-tanya dengan ketakwaan, kekhawatiran bahwa khalifah ini akan menjadi orang yang menumpahkan darah serta berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan maksiat sebagai kias dari penciptaan jin yang terjadi apa yang mereka khawatirkan. Maka Allah memberitahu kepada mereka bahwa dia lebih mengetahui hikmah serta kemaslahatan yang tidak diketahui para malaikat. Maksud dan pengingat ini adalah tambahan dalil yang menunjukkan wujud keberadaan Allah Ta'ala, kekuasaannya, ilmunya, serta hikmahnya yang mengharuskan keimanan kepadanya dan hanya beribadah kepadanya saja. Isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu yang pertama, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ketiga, malaikat bertanya kepada Allah, mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, padahal manusia adalah makhluk yang sering menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Yang keempat, malaikat adalah ciptaan Allah yang senantiasa bertasbih dengan memuliakan dan mensucikan Allah. Yang kelima, Allah lah yang mengatur semua urusan di muka bumi ini, termasuk manusianya, dan setiap manusia adalah khalifah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.